Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Hari ini kita kembali lagi ke kebaktian kedua secara online. Pada hari ini seperti yang kita sudah maklum, gereja Keluang BM ditutup disebabkan PKP. So saya berharap kita semua, walaupun kita melakukan ibadah kita secara online, kita semua tetap bersemangat untuk bergiat aktif dalam terus memarakkan semangat kerohanian kita. Oke, so hari ini kita akan mendengarkan khotbah daripada pastor. Tapi sebelum itu saya ingin menjemput si Suzana untuk melayangkan doa pembuka kita pada hari ini. So dipersilakan si Suzana. Mari kita berdoa kepada Bapa yang kerajaan sorga. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus, pimpinan hikmat dari surga, agar Engkau memberkati setiap satu kami di mana kami juga berada, agar kami bersedia untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Chai. Kiranya Engkau memberkati pastor yang menyampaikan khotbah ini dan dapat memberikan message itu sampai kepada kami. Kami juga ingin berdoa pada perpuluhan dan persembahan yang kami berikan nanti dalam secara online. Kiranya Tuhan memberkati perpuluhan dan persembahan itu untuk tujuan penginjilan-Mu ya Tuhan, dan pembangunan gereja-Mu juga. Dan ya, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa, amin. Terima kasih si Suzana atas doa yang dilayangkan sebentar tadi. Sekarang ini mari kita mendengar firman melalui lagu. Mari kita sama-sama hayati lirik lagu yang akan disampaikan oleh Sis Nikli sebagai special song kita pada hari ini, sebelum kita dihidangkan dengan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Chai. So kita menjemput Sis Nikli untuk special song. Glory, hallelujah. The Lord goes marching on. Oh, and the saints go marching in. Oh, and the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. And when the revelation comes, when the revelation comes, oh Lord, I want to be in that number when the revelation comes. Oh, when the new world is revealed, oh, when the new world is revealed, oh Lord, I want to be in that number when the new world is revealed. Oh, when they gather round the throne, oh, when they gather round the throne, oh Lord, I want to be in that number when they gather round the throne. Hallelujah, brothers, hallelujah, sisters, you're the music going round and around, while the saints go marching up in the glory on your doorsteps, your trumpet sound. And when they cry, hallelujah, brothers, hallelujah, sisters, you're the music going round and around, while the saints go marching up in the glory when they come with your trumpet sound.
when they go, when they march, they sing a song. Glory, 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 hallelujah. Amin. Terima kasih Sis Mikli atas lagu istimewa yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekarang ini mari kita sediakan hati dan minda kita untuk khotbah kita pada hari ini yang bertajuk Lebih Baik dan Seimbang, yang terdapat di dalam Pengkhotbah 7 dan akan disampaikan oleh Pastor Chai dan juga Mrs. Chai. So, mari kita sediakan hati dan minda kita fokus dengan pelajaran kita hari ini dan semoga diberkati. Selamat Hari Sabat. Topik hari ini ialah lebih baik dan seimbang. In English we call it better and balance, dari Pengkhotbah pasal 7. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 ke 14 kita lihat banyak nasihat tentang kebijaksanaan dalam hal kekayaan, dan kunci utamanya adalah lebih baik. Separuh dari pasal 7 kita temukan keseimbangan di dalam kehidupan. Bagaimana supaya seimbang? Nasihat bagaimana mempunyai hidup yang lebih baik. Kehormatan lebih baik daripada kemewahan. Kematian lebih baik dari kelahiran. Pergi tempat orang meninggal lebih baik daripada pergi parti. Kesedihan lebih baik daripada ketawa. Lebih baik mendengar nasihat daripada nyanyian orang bodoh. Lebih baik buat baik daripada tidak buat apa-apa. Akhir lebih baik daripada mula. Sabar lebih baik daripada sombong. Hari ini lebih baik daripada masa dulu. Kebijaksanaan lebih baik daripada kekayaan. Sesuatu yang tak boleh berubah lebih baik daripada kemarahan. Honor is better than luxury. Okay? Nama baik lebih baik dari kemewahan. 7 ayat 1. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Di sini dikatakan nama baik lebih bernilai daripada apapun. Minyak yang mahal berarti kekayaan. Kenapa begitu? Kita mungkin telah melihat kesia-siaan di dalam hal kekayaan. Kita mungkin meninggalkan wang kita kepada orang yang bodoh. Kecuali Tuhan memberikan kepada kita untuk menikmatinya. Jika tidak kita nikmati, itu pun sia-sia. Di dalam hidup ini lebih baik menjaga nama baik daripada mengumpulkan kekayaan. Seorang pengkhotbah menceritakan tentang sesuatu yang mengejutkan. Okay, the day of death better than the day of one birth. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi kita harus membuat nama baik. Kalau kita mati tak ada nama baik, tak baik. Yang orang ingat hanya keburukan kita. Satu cerita, sesuatu
hari ada seorang pembuat bom yang bernama Nobel. Dia membuat bom dan menyebabkan orang menggunakan bom untuk membunuh sehingga namanya tak baik. Sesuatu hari abangnya meninggal dunia. Dikira orang Nobel mati. Semua bercakap tentang kejahatannya di surat khabar. Tak ada yang baik. Oh, Nobel sangat sedih ketika Nobel tahu dia mencari jalan untuk membuat namanya baik. Jadi dia memberikan penghargaan Nobel untuk akhir penemu dunia yang terkenal seperti sains, medical line dan lain-lain. Setiap tahun dia akan memberikan penghargaan kepada mereka. Mati dengan nama yang bagus. Bagaimana ini? Hari di mana kita lahir adalah awal daripada penderitaan, kesedihan. Ayub cakap, Judah mengutuk hari kelahirannya. Tetapi orang yang benar, kalau mati bererti bebas dari kesedihan, duka cita, kesakitan dan daripada dosa, dan harapan mereka bangkit pada saat Yesus datang. Hari kematian adalah hal yang semula jadi. Setiap orang hidup pasti akan mati. Sini kata, funeral is better than a party. Setiap orang suka party. Siapa yang tak suka? Suka? Saya pun suka pergi party. Khususnya orang kahwin. Tapi kita juga harus pergi ke rumah tukar, yang mana kita tahu kita pasti tak suka tetapi mesti pergi. Kenapa pengkhotbah bercakap begitu? Sebab akhir daripada kehidupan adalah kematian. Semua orang pasti mati. Kehidupan di bawah matahari adalah tidak kekal. Kita harus mati dan menerima penghakiman. Orang yang hidup akan fikir, di rumah duka, kematian mengingatkan kita hidup ini sangat singkat. Di rumah duka, orang yang hidup akan fikir, memaksa kita untuk siapkan diri. Sorrow is better than laughter. Kenapa pengkhotbah cakap begitu? Lebih baik pergi rumah duka daripada pergi parti. Ketawa adalah tempatnya. Bukan bererti kita tak boleh ketawa, tetapi hati yang sedih membuat kita merasa lebih baik. Ketawa hanya sementara selepas dari beban hidup. Tetapi kesedihan, khususnya rumah duka, buat kita ambil langkah positif. Kerana alasan ini, orang bijaksana lebih sering ditemukan di rumah duka daripada di tempat parti. Hear review than to hear the song. Mendengar hatikan nasihat yang kamu tak suka dengar lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Kerana seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh itu sia-sia. Duri yang terbakar dibakar sekejap saja.
cepat habis terbakar. Tak terlalu panas. Nilainya tak ada. Sama seperti nyanyian orang bodoh. Selamat Hari Sabat. Topik hari ini ialah lebih baik dan seimbang. In English we call it better and balanced. Dari Pengkhotbah pasal 7. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 ke 14 kita lihat banyak nasihat tentang kebijaksanaan dalam hal kekayaan, dan kunci utamanya adalah lebih baik. Separuh dari pasal 7 kita temukan keseimbangan di dalam kehidupan. Bagaimana supaya seimbang? Nasihat bagaimana mempunyai hidup yang lebih baik. Kehormatan lebih baik daripada kemewahan. Kematian lebih baik dari kelahiran. Pergi tempat orang meninggal lebih baik daripada pergi pagi. Kesedihan lebih baik daripada ketawa. Lebih baik mendengar nasihat daripada nyanyian orang bodoh. Lebih baik buat baik daripada tidak buat apa-apa. Akhir lebih baik daripada mula. Sabar lebih baik daripada sombong. Hari ini lebih baik daripada masa dulu. Kebijaksanaan lebih baik daripada kekayaan. Sesuatu yang tak boleh berubah lebih baik daripada kemarahan. Honor is better than luxury. Okay? Nama baik lebih baik dari kemewahan. 7 ayat 1. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Di sini dikatakan nama baik lebih bernilai daripada apapun. Minyak yang mahal berarti kekayaan. Kenapa begitu? Kita mungkin telah melihat kesia-siaan di dalam hal kekayaan. Kita mungkin meninggalkan wang kita kepada orang yang bodoh. Kecuali Tuhan memberikan kepada kita untuk menikmatinya. Jika tidak kita nikmati, itu pun sia-sia. Di dalam hidup ini lebih baik menjaga nama baik daripada mengumpulkan kekayaan. Seorang pengkhotbah menceritakan tentang sesuatu yang mengejutkan. Okay, the day of death better than the day of one birth. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi kita harus membuat nama baik. Kalau kita mati tak ada nama baik, tak baik. Yang orang ingat hanya keburukan kita. Satu cerita. Sesuatu hari ada seorang pembuat bom yang bernama Nobel. Dia membuat bom dan menyebabkan orang menggunakan bom untuk membunuh sehingga namanya tak baik. Sesuatu hari abangnya meninggal dunia. Dikira orang Nobel mati. Semua bercakap tentang kejahatannya di surat khabar.
tak ada yang baik. Oh, Nobel sangat sedih ketika Nobel tahu dia mencari jalan untuk membuat namanya baik. Jadi dia memberikan penghargaan Nobel untuk akhir penemu dunia yang terkenal seperti sains, medical line dan lain-lain. Setiap tahun dia akan memberikan penghargaan kepada mereka. Mati dengan nama yang bagus. Bagaimana ini? Hari di mana kita lahir adalah awal daripada penderitaan, kesedihan. Ayub cakap, Judah mengutuk hari kelahirannya. Tetapi orang yang benar, kalau mati berarti bebas dari kesedihan, duka cita, kesakitan dan daripada dosa, dan harapan mereka bangkit pada saat Yesus datang. Hari kematian adalah hal yang semula jadi. Setiap orang hidup pasti akan mati. Sini kata, funeral is better than a party. Setiap orang suka party. Siapa yang tak suka? Suka? Saya pun suka pergi party. Khususnya orang kahwin. Tapi kita juga harus pergi ke rumah tukar, yang mana kita tahu kita pasti tak suka tetapi mesti pergi. Kenapa pengkhotbah bercakap begitu? Sebab akhir daripada kehidupan adalah kematian. Semua orang pasti mati. Kehidupan di bawah matahari adalah tidak kekal. Kita harus mati dan menerima penghakiman. Orang yang hidup akan fikir, di rumah duka, kematian mengingatkan kita hidup ini sangat singkat. Di rumah duka, orang yang hidup akan fikir, memaksa kita untuk siapkan diri. Sorrow is better than laughter. Kenapa pengkhotbah cakap begitu? Lebih baik pergi rumah duka daripada pergi parti. Ketawa adalah tempatnya. Bukan berarti kita tak boleh ketawa, tetapi hati yang sedih membuat kita merasa lebih baik. Ketawa hanya sementara selepas dari beban hidup. Tetapi kesedihan, khususnya rumah duka, buat kita ambil langkah positif. Kerana alasan ini, orang bijaksana lebih sering ditemukan di rumah duka daripada di tempat parti. Hear rebuke than to hear the song. Mendengar hatikan nasihat yang kamu tak suka dengar lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Kerana seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh itu sia-sia. Duri yang terbakar dibakar sekejap saja, cepat habis terbakar. Tak terlalu panas, nilainya tak ada. Sama seperti nyanyian orang bodoh. The end is better than the beginning. Akhir lebih baik daripada pemuliaan. Ini hampir sama yang telah kita lihat. Kematian lebih baik
daripada kelahiran. Tetapi prinsip ini kita terapkan seperti akhir lebih baik dari mula. Seperti kita buat rumah, kita nak lihat rumah jadi. Kita orang Kristian, kita ingin lihat akhir, yaitu syurga. Pelajar ingin lihat akhir daripada exam dia. Bagaimana ini? Banyak projek mula-mula baik, tetapi akhirnya tak jadi. Ini semua sia-sia. Banyak hal yang dimulai dengan duka, hal-hal yang susah, tetapi akhirnya damai dan kegembiraan. Hal yang penting adalah akhir, bukan awal. Tujuan kita harus pentingkan produk akhir, hasil terakhir. Patience is better than pride. Kesabaran lebih baik daripada kesombongan. Sabar lebih baik daripada roh yang sombong. Sabar lebih bernilai, setiap orang menginginkannya. Why patience is better than pride? Mengapa sabar lebih baik daripada kesombongan? Sombong buat kita kelahi dan hancur. Kesombongan buat kita marah. Kesabaran buat kita menjadi bijaksana dan selamat. Kebijaksanaan buat kita hidup yang lebih baik. The present is better than the past. Orang lebih sering ingat tentang hal yang baik di masa yang lepas. Mereka selalu berkata masa yang lalu lebih baik daripada sekarang. Mengapakah tidak bijaksana itu? Kenapa kita tidak bijaksana jika fikir begitu? Kita sering lupa hal-hal yang tak baik di masa lalu. Kita abaikan peluang kebaikan masa sekarang dengan memikirkan masa dulu. Wisdom is better than wealth. Kebijaksanaan lebih baik dari kekayaan. Keuntungan jika kita kaya. Wang boleh berfungsi untuk mempertahankan hidup. Wang yang banyak dapat memikat banyak kawan. Banyak wang, banyaklah kawan. Tak ada wang, larilah kawan awak. How wisdom is better than wealth. Kebijaksanaan lebih baik dari kekayaan. Kekayaan tidak berguna pada hari kemukaan. Kekayaan dapat membuat sesuatu menjadi lebih memburuk. Rumah tangga dan rakan niaga juga tertangga wang dan wang setiap hari. Kebijaksanaan memelihara hidup. Kebijaksanaan ialah jika kita dapat menggunakan kekayaan sebagai pertahanan hidup. Kebijaksanaan dapat membantu kita dalam kesusahan. Pengkhotbah memberikan nasihat untuk kehidupan yang lebih baik. Resignation is better than indignation. Peletakan jawatan adalah lebih baik daripada muka. Ada sesuatu yang kita tak dapat ubah.
Tuhan mempunyai tujuan yang mana tak dapat berubah. Tujuan Tuhan mengizinkan kesukaran dan kesejahteraan sepanjang hari. Kita harus menyelesaikan ini semua dengan cara yang baik, menikmati keuntungan kita. Di dalam waktu kesusahan, kita harus mengambil hikmatnya. Tak baik marah tentang sesuatu yang tidak berubah. Kesimpulan, apa yang pengkhotbah ingin ajarkan kepada kita? Nama baik lebih penting daripada kekayaan. Kematian lebih baik dari kelahiran. Pergi rumah duka lebih baik daripada pesta. Akhir lebih baik dari permulaan. Sabar lebih baik daripada sombong. Hari ini lebih baik pada masa dulu. Kebijaksanaan lebih baik dari kekayaan. Letak jawatan lebih baik daripada muka. Jika ada pikiran yang negatif, ingatnya hanya berasal dari satu mendalami apa saja kehidupan yang terjadi, yang menemukan kehidupan di bawah matahari, yang menawarkan nasihat dari perspektif kebijaksanaan dan inspirasi, yang menyediakan nasihat yang mungkin dapat digunakan. Jika kita menerima nasihat dan keuntungan, atau kita akan belajar cara yang susah dan seringkali kita terlalu terlambat. Siapa yang mempunyai telinga, baiklah mendengar. Hai, ini adalah kelanjutan dari khotbah Pastor Chai di dalam Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 29. Bagaimana supaya seimbang di dalam hidup ini? Kita tahu tindakan seimbang sangat sukar di dalam hidup ini, apalagi di dalam dunia yang penuh dosa. Contohnya kalau kita bawa kereta, jangan pandang ke kanan atau jangan selalu pandang ke kiri. Kita harus pandang ke depan supaya kita tidak kita tidak kecelakaan. Kalau kita pandang kanan dan kita pandang kiri, akhirnya apa yang terjadi? Kecelakaan. Tidak heran Alkitab katakan jangan belok kanan atau ke kiri, jalan terus pandang depan itu. Itu diperintahkan Tuhan kepada kita. Di mana di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 sampai 17 dikatakan, oleh itu janganlah terlalu baik atau terlalu bijak mengapa membinasakan diri sendiri, tetapi janganlah terlalu jahat atau terlalu bodoh mengapa mati sebelum waktunya. Contohnya yaitu Raja Manase. Raja Manase seorang raja yang baik dalam hal seimbang, di mana dia adalah raja yang paling jahat, tetapi selain dia jahat, dia buat hal yang jahat, dia juga ada buat hal yang baik untuk negaranya. Dan dia adalah seorang raja yang panjang umurnya. Dia memerintah selama 55 tahun. Kemudian kita lihat Yohanes Pembaptis. Pada saat dia tahu raja itu melakukan kesalahan, dia kasih tahu semua kesalahan kepada raja itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mati sebelum waktunya. Jangan terlalu bijaksana supaya kita jangan mencelakakan diri kita sendiri. Alkitab berkata kita harus jadi seperti burung merpati. Kita harus seimbang dalam hidup. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita cakapkan. Bila harus bercakap, bagaimana harus bercakap. Dan kadang-kadang bila orang bertanya kepada kita, kita tanya balik pertanyaannya. Menurut kamu apa jawabannya?
Kemudian kita tahu Nabi Nathan setelah Daud melakukan kesalahan, Nabi Nathan datang kepada Raja Daud dengan satu perumpamaan. Akhirnya perumpamaan itu telah menggerakkan Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud bertobat daripada kesalahannya. Jadi apa yang kamu bicarakan, bila kamu bicarakan, kamu harus pikirkan dulu. Kemudian di dalam ayat 21 dikatakan jangan disimpan di hati apa yang orang cakap. Kalau semua kamu simpan di hati, hidup kamu tidak akan baik. Banyak penyakit yang timbul karena kamu simpan di hati. Semua racun kamu simpan di hati, akhirnya hidup kamu akan penuh dengan racun dan kamu akan mati cepat. Oke, kalau kita ingin mencari kebijaksanaan, kadang-kadang kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Contohnya kalau kita ingin mengetahui tentang ketuhanan, itu adalah hal yang misteri bagi kita semua. Jadi semakin kamu mencari hal ketuhanan itu semakin dalam, dan apa yang terjadi? Apakah kamu mengetahui misteri ini? Tidak, bukan? Dan pengkhotbah mengatakan kamu harus belajar. Kalau kita tidak tahu mencari hal misteri itu, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Mungkin pada saat kita ke surga, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu. Dikatakan di dalam pengkhotbah, di antara 1000 wanita, tiada seorang wanita yang benar. Tapi di antara 1000 lelaki di dalam dunia ini, hanya ada satu orang lelaki yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Jadi hidup di dalam dunia ini harus seimbang. Ingat, jangan terlalu ekstrim bijaksana. Perhatikan percakapan kamu, bila kamu akan bercakap dan kapan kamu akan bercakap, itu harus kamu perhatikan. Bye. Amin dengan khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Chai, dan mari kita doa tutup, dan ya, Tuhan memberkati kita semua. Kepada Bapa Kerajaan Surga, Tuhan terima kasih di atas khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Chai tadi. Kiranya ianya memberi berkat kepada kehidupan kami. Engkau terus menerus memberkati kehidupan kami, dan kami dapat memanfaatkan apa yang kami dengar dalam penyampaian khotbah sebentar tadi. Kiranya Tuhan semua yang sakit dan semua yang dalam dijangkiti oleh penyakit COVID, kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kekuatan imunisasi, dan kami dapat mematuhi SOP yang telah disediakan oleh kerajaan. Kiranya Tuhan memberkati kami di mana jua, dan kami harap dapat bertemu lagi pada Sabat hadapan di dalam khotbah secara kebaktian fisikal ataupun maupun secara kebaktian maya. Dan kami serahkan hari kami yang seterusnya di bawah pimpinan Tuhan Yesus, dan kami akhiri doa kebaktian ini dan doa ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Chai, Mrs. Chai atas pelajaran yang begitu indah, begitu memberkati kita semua pada hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Sis Suzana yang sudah melayangkan doa penutup kita pada hari ini. Dan dengan itu sampai di sini sahaja kebaktian kedua kita pada hari ini secara online. Saya sangat berharap kita semua di luar sangat diberkati dengan pelajaran, dengan lagu dan doa sebentar tadi. So, mari kita sama-sama terus bergiat aktif dalam pembacaan Alkitab kita sehari-harian dengan doa yang berterusan. Kita terus bertekun dalam doa dalam keadaan sekarang ini yang kita semua sudah maklum keadaan COVID semakin meningkat kan. Kita sama-sama doakan, dan saya harap kita semua di luar sana ataupun di mana saja kita berada sentiasa ikut SOP, sentiasa berada dalam keadaan selamat. Ingat, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. So, jumpa lagi di masa akan datang. Tuhan memberkati. Bye.